Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya, Ustadz, cacat yang bagaimana yang tidak boleh ada pada hewan kurban? Pada dasarnya hewan kurban itu kita berikan adalah yang terbaik, karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima melainkan yang baik-baik. Kita masih teringat bagaimana ketika Qabil dan Habil keduanya berkorban. Idh qarraba qurbanan, keduanya berkorban. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Tapi Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Allah terima kurban dari Habil, Allah tidak terima kurban dari Qabil yang memberikan gandum-gandum yang sudah mulai rusak. Maka terkait hewan kurban, dijaga agar diberikan yang terbaik. Ada beberapa cacat yang terlarang, ya, arba'un, ada 4 hal yang tidak bisa berlaku kecacatan pada hewan kurban. Yang pertama adalah yang buta, yang jelas butanya. Yang kedua yang pincang, yang jelas pincangnya. Kemudian yang kurus, terlalu kurus, ya. Termasuk juga adalah yang berpenyakitan. Kemudian para ulama menambahkan lagi cacat-cacat yang tidak dibolehkan adalah seperti hewan yang gila. Termasuk juga adalah hewan betina yang sedang menyusui. Kalau ditanya bolehkah hewan betina dijadikan hewan kurban? Boleh, tapi dijaga 3 hal. Jangan ada 3 hal ini pada hewan betina. Kalau ada 3 hal ini, maka hewan betina tersebut tidak bisa. Yang pertama, hewan betina jangan yang sedang hamil. Yang kedua, hewan betina jangan yang baru melahirkan. Dan yang ketiga, jangan hewan betina yang sedang menyusui. Karena 3 kondisi ini, hamil, baru melahirkan, atau sedang menyusui, itu menjadikan dagingnya tidak baik, tidak sedap, dan biasanya hewan kurban yang betina ini dalam kondisi itu akan kurus. Maka para ulama mengatakan tidak boleh hewan betina yang seperti itu. Bagaimana kambing yang dikebiri? Kambing yang dikebiri adalah kambing ada bagian tubuhnya yang dibuang, ya. Para ulama mengatakan tidak masalah. Kenapa tidak masalah? Karena walaupun ada bagian tubuhnya yang terbuang, tergantikan dengan dagingnya atau dengan badannya yang besar. Jadi dagingnya banyak, tergantikan. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustaz, mengapa hewan betina yang sedang hamil tidak boleh dijadikan hewan kurban? Walaupun dia kurus kan ada janinnya. Para ulama mengatakan tidak bisa. Kenapa? Karena dalam kandungannya itu boleh jadi hanya segumpal darah, boleh jadi dalam kandungannya hanya segumpal daging, atau dalam kandungannya janin yang sudah mati. Maka para ulama mengatakan hewan betina yang sedang hamil tidak bisa dijadikan hewan kurban. Bagaimana dengan cacat, ya, ketika telinga sapi atau telinga kambing ditindik, diberikan nomor? Para ulama mengatakan jika anggota tubuhnya seperti telinga terpotong lebih dari 1/3, itu menjadi masalah. Tapi kalau seandainya tidak mencapai 1/3 yang terpotong, itu dimaafkan. Adapun kekurangan pada hewan yang tidak bersifat daging untuk dimakan, itu tidak mengapa. Seperti hewan yang tidak bertanduk, bawaan dari lahir, atau bertanduk tapi patah atau pecah, itu dimaafkan. Kecuali kalau pecah tanduknya itu sampai ke sumsum otaknya sehingga menjadikan lembu, sapi atau kambing tersebut menjadi kurus. Maka di waktu itu menjadi masalah, tidak bisa dijadikan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selamat dalam memilih hewan kurban. Namun kalau ditanya, Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, khairud dhahiyah, sebaik-baik hewan kurban, al-kabashul aqran, domba yang jantan dan yang bertanduk. Itu kalau ditanya yang terbaik. Tapi tidak bertanduk, tidak mengapa.
karena dia tidak bersifat daging untuk dimakan, tanduk tidak dimakan, ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala insyaallah jadikan kurban kita menjadi kurban yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.